Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Jember pagi hari jam 8 pagi. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api baru, yaitu kereta api Pandalungan 2 dari stasiun Jember ke stasiun Gambir. Jadi mulai tanggal 18 Juni 2026 resmi beroperasi kereta api Pandalungan 2, teman-teman. Kereta api Pandalungan 2 merupakan kereta api Pandalungan versi yang keberangkatan pagi hari. Wah, makin banyak aja nih opsi kereta api dari Jember ke Jakarta, teman-teman. Ada pagi dan ada malam. Dan pada video kali ini merupakan hari pertama kereta api Pandalungan 2 beroperasi. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini di depan stasiun Jember. Sekarang jam 8:17. Jadi di stasiun Jember ini ada peresmian, teman-teman. Peresmian kereta api Pandalungan 2. Data kami, tahun 2025 pergerakan wisatawan Nusantara ke Jawa Timur menembus angka 217,2 juta perjalanan. Jember. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hadir di acara yang insya Allah penuh barokah. Salam hormat beliau pada Pak FVP. Oke, ini dia tiket perjalananku naik kereta api Pandalungan 2 kali ini dengan nomor KA 7049 berangkat dari stasiun Jember jam 9:05. Sekarang udah jam 8:39, teman-teman. Kurang lebih 25 menit lagi berangkat. Dan nanti tiba di Gambir malam hari jam 10 malam. Oke lah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk ke peron ya. Dan rangkaian Pandalungan 2 udah siap tuh. Oke, ini dia rangkaian kereta api Pandalungan 2 udah siap di jalur 2. Nah, untuk kelas kereta api Pandalungan 2 ini masih sama seperti kereta api Pandalungan sebelumnya, yaitu menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama. Untuk susunan rangkaiannya ini membawa 8 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Bedanya dengan Pandalungan 1, ini kereta api Pandalungan 2 nggak bawa kelas priority, teman-teman, dan juga nggak bawa gerbong bagasi. Jadi di sini Pandalungan 2 cuma bawa eksekutif, kereta makan, dan pembangkit aja, teman-teman. Ini dia rangkaiannya. Seperti biasa dalam perjalanan kali ini kita wajib melihat lokomotifnya ya. Kita lihat apakah logonya dihias atau tidak, teman-teman. Oke, ini dia papan nama kereta api Pandalungan 2. Ada nama 2-nya, guys. Ada angka 2. Berbeda dengan Pandalungan sebelumnya. Oh, ini sapa pelanggan, guys. Iya, makasih ya. Jakarta, Gambir. Iya. Ya, makasih, Pak. Dapat, coy. Isinya kayaknya kaos nih. Kaos Pandalungan. Oke, sudah sapa pelanggan, udah dapat bingkisan. Kita lanjut ke lokomotif yuk. Ini dia lokomotif dinas kereta api Pandalungan 2 kali ini. Adalah CC06 1382 di Poindu Bandung, merupakan CC06 batch pertama buatan tahun 2013 dan memiliki nomor urut ke-82. Dan sayang banget perjalanan perdana kali ini, perjalanan spesial kali ini, lokomotifnya tidak dihias, teman-teman, alias polosan. Sangat disayangkan ya. Padahal saat beberapa kali peresmian kereta api di Dap 9, lokomotifnya selalu dihias, teman-teman. Terakhir peresmian Sangkuriang di Banyuwangi, lokomotifnya dihias. Tapi sekarang sangat disayangkan lokomotifnya polosan, teman-teman. Meskipun ini merupakan hari spesial peresmian kereta api Pandalungan 2. Nah, ini dia sedang proses peresmian kereta api Pandalungan 2 oleh perwakilan Bupati Jember dan Kadaup 9. Oke, sekarang jam 9.00. Kurang 5 menit lagi kereta api Pandalungan diberangkatkan. Nah, tapi ini kalau sesuai jadwal nantinya bakal bersilang sesama kereta api Pandalungan, teman-teman. Pandalungan 1 yang dari Gambir akan bersilang dengan Pandalungan 2 yang berangkat pagi, teman-teman. Nah, ini dia Pandalungan 1
keberangkatan malam hari dari stasiun Gambir. Oke teman-teman, ini dia pertemuan sesama kereta api Pandalungan. Ini merupakan perjalanan malam teman-teman, berangkat dari Gambir jam 8 malam, sedangkan ini berangkat pagi. Ini dia, sama-sama menggunakan rangkaian stainless generasi pertama, tapi yang Pandalungan pertama membawa satu kereta priority. Kalau Pandalungan 2 ini nggak pakai teman-teman. Baik, boleh untuk bersiap-siap. Dan boleh kita akan hitung secara bersama-sama. Selamat melaju kereta api Pandalungan 2. Para budaya, selamat melaju kereta api Pandalungan 2. Dadah. Oke, pada pukul 09.05 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 diberangkatkan dari stasiun Jember. Perjalanan kali ini full trip dari Jember ke Gambir ditempuh selama 12 jam 58 menit dengan pemberhentian di stasiun Rambi Puji, Tanggul, Kelakah, Probolinggo, Pasuruan, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Ngrumbu, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Cikarang, Jatinegara, dan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir pada pukul 22.03. Perjalanan kali ini siang hari cocok untuk menikmati pemandangan selama perjalanan, seperti sawah, bukit, dan jalur pinggir pantai. Oke, pada pukul 9.15 awal 2 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di pemberhentian pertama, yaitu stasiun Rambi Puji. Jadi perjalanan kereta api Pandalungan 2 ini pemberhentiannya sama seperti kereta api Pandalungan pertama. Pemberhentiannya sama persis. Tapi bedanya kalau Pandalungan 2 ini karena kereta api baru, ini banyak kalah silang dengan kereta api lain teman-teman. Ini di lintas Jember sampai Surabaya aja banyak kalah silangnya. Nanti di stasiun Tanggul kita bakal kalah silang dengan Probowangi, lalu di Probolinggo kita bakal silang dengan Ijen Express, lalu stasiun Grati silang Mutiara Timur, dan Sidoarjo silang Penataran. Banyak banget kan momen persilangannya teman-teman. 9.19 tepat waktu berangkat stasiun Rambi Puji. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Tanggul, kita silang Probowangi di sana. Oke, seperti ini situasi di dalam eksekutif 3 kereta api Pandalungan. Perjalanan kali ini aku nggak sendiri, aku bareng rombongan teman-teman dari Railfans Daop 9. Ada Krisna Ambang, dan kawan-kawan lain. Eksekutif 3 kali ini bernomor K1011857 merupakan eksekutif berkapasitas 50 penumpang. Dengan konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Untuk fasilitasnya ini di depan ada footrest untuk sanggahan kaki yang dapat diatur ketinggiannya. Bisa tinggi, bisa rendah. Seperti ini. Lalu di samping ada tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Nah, kita buka lagi ya. Lalu di atas ada cantolan untuk mencantolkan tas kecil ataupun jaket. Lalu di bawah ada tentakan kecil yang dapat digunakan untuk menaruh botol, tumbler, atau barang-barang kecil lainnya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Nah, lalu di depan ada kantong belakang kursi dan kantong plastik untuk menyimpan sampah, teman-teman. Dan di kursi sendiri terdapat fasilitas meja lipat nih, teman-teman. Tinggal ditarik aja seperti ini, dan seperti ini meja lipatnya. Standar sih, sama seperti kereta eksekutif stainless pada umumnya. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, teman-teman. Di sini juga terdapat reclining seat. Tinggal memencet tombol ini, lalu kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Nah, lalu di atas ada lampu baca, berfungsi dengan baik, dan juga ada rak bagasi untuk menyimpan barang bawaan seperti tas atau koper. Di setiap ujung depan dan belakang juga terdapat CCTV untuk keamanan dan layar TV untuk hiburan selama perjalanan. Pada pukul 9.35 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Tanggul. Di sini kereta api Pandalungan 2 berhenti selama 5 menit
dan bersilang dengan kereta api Propowangi dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan ke Tapang Banyuwangi. Ini dia stasiun Tanggul bersilang Propowangi guys, kelas ekonomi. Ini dia stasiun Tanggul. Lumayan teman-teman yang naik teman-teman, sekitar 20-an orang nih. Gokil. Dan ini yang berangkat dulu entah Propowangi atau Pandalungan teman-teman. Soalnya semuanya udah ngangkat sinyalnya. Propowangi udah ngangkat, sedangkan Pandalungan juga udah ngangkat sinyalnya. Oke, ternyata Propowangi dulu teman-teman yang berangkat. Dan oh ya, kalau dilihat jadwalnya sih memang Pandalungan berangkat masih nanti teman-teman. Jadwalnya berhenti di sini jam 9.35 sampai berangkat lagi jam 9.40. Hehe, dadah. Dan ini nantinya akan berangkat kurang lebih 2 menit lagi. Makanya ini Propowangi berangkat dulu. Ini cuy, kondisi di eksekutif 3 lumayan rame. Hampir semua kursi terisi. Mungkin okupansinya sekitar 80%. Gokil. Nah, karena untuk hari pertama pengoperasian kereta api Pandalungan 2 ini terdapat diskon 30%. Ini Jember Jakarta yang harusnya 750.000, ini aku dapat tiket seharga 525.000 teman-teman. Sehingga ini worth it banget, murah banget dibandingkan kereta lainnya. Bahkan jika dari Surabaya ke Jakarta, ini yang harusnya tiketnya seharga 650.000, ini didiskon lagi 30% menjadi 420.000 teman-teman. Ini menjadi kereta api eksekutif termurah dari Surabaya ke Jakarta. Kereta api eksekutif lainnya macam Pandalungan yang malam itu harganya 650, Sembrani, Anggrek, Argo Anjasmoro itu harganya 800.000-an teman-teman. Wah gokil sini. Oleh karena itu gak kaget kalau perjalanan perdana kali ini bakal ramai penumpang, bakal full penumpang teman-teman. Pada pukul 10.08, kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Kelaka. Penumpang yang naik banyak cuy, gokil. Berhenti stasiun Kelaka ya. Ini kalah dengan Sangkuriang. Sangkuriang ini melintas langsung di Kelaka teman-teman. Tapi untuk Pandalungan ini masih berhenti di stasiun Kelaka. Dan ternyata penumpangnya juga ramai teman-teman. Nah, untuk jadwal kereta api Pandalungan 2 ini berangkat dari Jember jam 9.05 teman-teman. Ini berjalan di antara kereta api Logawa dan kereta api Sri Tanjung. Di depan kita selisih 30 menit ada kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan akhir Purwokerto. Dan di belakang kita selisih 45 menit ada kereta api Sri Tanjung dari stasiun Ketapang tujuan Lempuyangan. Jadi mantap juga nih, Daup 9 teman-teman. Keretanya mulai rame. Dan nanti setibanya di stasiun Surabaya Pasar Turi, jadwalnya kereta api Pandalungan 2 ini berangkat Surabaya Pasar Turi jam 1 siang. Nah, ini jadwalnya nggak jauh beda dengan kereta api Argo Anjasmoro. Kereta api Argo Anjasmoro berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi jam 12 siang, sedangkan Pandalungan 2 berangkat Surabaya Pasar Turi jam 1 siang. Sama-sama tujuan akhir Gambir dan sama-sama kelas eksekutif stainless generasi pertama. Nah, bahkan dari Semarang ini jadwalnya mepet dengan kereta api Argo Muria, teman-teman. Kereta api Pandalungan berjalan 10 menit di depan kereta api Argo Muria. Gokil kan? Jarak 10 menit sama-sama kereta arah Jakarta, teman-teman. Ya, semoga saja kereta api Pandalungan 2 ini bisa rame ya. Meskipun kalau dilihat jadwalnya ini banyak pesaingnya. Dari Surabaya berdekatan dengan Argo Anjasmoro, dan dari Semarang berdekatan dengan Argo Muria.
Oke, pada pukul 10.41 terlambat 1 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Probolinggo. Di sini kereta api Pandalungan bersilang dengan kereta api Ijen Express dari stasiun Malang tujuan akhir ke Tapang, Banyuwangi. Ini dia kereta api Ijen Express dengan kelas eksekutif stainless generasi pertama dan ekonomi modifikasi new generation. Jadwalnya kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Probolinggo selama 6 menit. Mulai jam 10.40 sampai berangkat lagi jam 10.46. Dan yang berangkat dulu adalah kereta api Ijen Express sama Mama. Wah, ini Ijen Expressnya telat nih gara-gara Pandalungan 2. Harusnya berangkat Probolinggo jam 10.40. Ini 42 berangkat. Nah, ini kereta api Ijen Express mulai diberangkatkan dari stasiun Probolinggo. Meskipun perjalanan Pandalungan 2 ini sampai di stasiun Probolinggo, tapi perjalananku kali ini masih jauh, teman-teman. Aku bakal full trip sampai stasiun Jakarta Gambir. Perjalanan masih kurang 12 jam lagi, teman-teman. Wow. Dan di stasiun Probolinggo terjadi pengisian air kereta ya. Nah, ini ada petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Jam 10.47, terlambat 1 menit, Pandalungan 2 berangkat stasiun Probolinggo. Wih, banyak yang anting, Lur. Oke, teman-teman, ini dia kecepatan kereta api Pandalungan 2. Sekarang selepas stasiun Probolinggo, jalur di sini kecepatan maksimalnya 120 km/jam. Tapi untuk kereta api Pandalungan 2 ini kecepatan maksimalnya cuma 110, teman-teman. Berbeda dengan Pandalungan 1 yang perjalanan malam, itu kecepatan maksimal 120 km/jam. Entah ya, agak aneh ya. Semua kereta api baru seperti Sangkuriang dan Pandalungan 2, ini kecepatan maksimalnya cuma 110 km/jam. Padahal untuk rangkaiannya sebenarnya udah super sampai 120, teman-teman. Rangkaiannya mulai dari depan sampai belakang udah trademark F 120 km/jam. Tapi untuk Pandalungan ini kecepatan maksimal hanya 110. Oke, pada pukul 11.14 awal 3 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Pasuruan. Dan tadi sebelum Pasuruan kita melintas langsung stasiun Grati bersilang dengan kereta api Mutiara Timur. Nah, itu tadi Mutiara Timurnya ngalah, teman-teman. Yang harusnya nggak berhenti stasiun Grati, itu tadi malah berhenti stasiun Grati untuk bersilang kereta baru ini Pandalungan 2. Wow. Ini dia rangkaian kereta api Pandalungan 2. Menggunakan rangkaian eksekutif stainless generasi pertama buatan tahun 2018 dan 2019.
Nah, rangkaian Pandalungan 2 ini merupakan rangkaian bekas kereta api Gajayana, teman-teman. Gajayana kan udah ganti rangkaian menjadi Stylish Generation ya, terbaru dari Inka. Nah, ini bekas rangkaiannya digunakan Pandalungan 2 dan dimutasi ke Depo Ciakaka, Jakarta Kota. Nah, bisa teman-teman lihat ini ada bekasnya, sebelumnya milik Depo ML Malang. Sekarang udah ditimpa menjadi Depo Ciakaka, Jakarta Kota. Eksekutif 3 yang aku naiki bernomor K101857, teman-teman. Merupakan eksekutif buatan tahun 2018, nomor urut 57. Nah, rangkaian Pandalungan 2 ini menggunakan sambungan akordeon, teman-teman, atau corrugated bellow, bawaan dari rangkaian Gajayana sebelumnya. Jadi ini nggak diubah ya. Gajayana sebelumnya pakai sambungan akordeon dan ini masih dipakai sampai sekarang. Sambungan ini lebih tertutup, teman-teman. Atas, bawah, kanan, kiri tertutup sehingga lebih kedap suara, dan jika hujan air tidak bocor ke dalam kabin penumpang seperti ini. Nah, untuk trademark rangkaian kereta api Pandalungan 2 ini full menggunakan rangkaian stainless ya, mulai dari depan sampai belakang, mulai dari eksekutif, kereta makan sampai pembangkit udah menggunakan trademark F, batas kecepatan maksimal 120 km/jam, menggunakan bogi K10 dan berat maksimal 44 ton. Nah, tapi perjalanan Pandalungan 2 ini kecepatannya hanya dibatasi 110 km/jam, teman-teman, nggak sampai 120. Sangat disayangkan ya. Ini aku menemukan keunikan, teman-teman. Di sana ada lori KPJ, pemeriksaan jalur mobil Tata. Tuh, mesin mobilnya udah nyala, teman-teman, siap langsir lewat jalur ini, kemudian masuk di jalur 1. Nanti diangkat, teman-teman, diangkat, diputer, masuk jalur 1. Sepertinya mau berangkat nih mobil Tata, teman-teman. Entah ke mana ya, Bangil atau Probolinggo. Oke, pada pukul 12.04 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Sidoarjo. Kereta api Pandalungan 2 berhenti di sini dijadwalkan selama 7 menit, teman-teman. Lumayan lama karena akan menunggu bersilang dengan kereta api Penataran. Ini dia stasiun Sidoarjo. Terdapat beberapa penumpang yang naik, teman-teman. Lumayan sih yang naik dari Sidoarjo ini. Di dalam kereta udah mulai full, teman-teman. Tuh, eksekutif 3 mulai rame penumpang. Oke, ini dia, teman-teman, kereta api Penataran masuk stasiun Sidoarjo. Kereta api Penataran dari stasiun Surabaya Kota tujuan Malang, Blitar, Kertosono dan melanjutkan ke Surabaya. Oke, kereta api Penataran udah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan tadi yang berangkat dulu kereta api Penataran atau Pandalungan dulu, teman-teman. Untuk Pandalungan akan berangkat jam 12.11. Ini masih jam 12.08, kurang 3 menit lagi.
Anda yang akan mengakhiri perjalanan stasiun Surabaya Gubeng, karena kita berfleksibilitas mengambil tiket baru selama Anda. Ketika tidak ada terjungkal apapun tetap di dalam kereta. Oke, pada pukul 11.36 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Di sini kereta api Pandalungan bertemu dengan kereta api Logawa dari stasiun Ketapang tujuan Purwokerto. Kereta api Logawa tadi berangkat dari Jember selisih setengah jam teman-teman. Dan ini ketemu di stasiun Surabaya Gubeng. Karena kereta api Logawa ini berhenti lama di Jember untuk putar posisi lokomotif teman-teman. Nah ini dia kereta api Logawa, sama-sama menggunakan rangkaian stainless steel. Tadi kedua kereta api ini ketemu di stasiun Jember dan sekarang ketemu lagi di stasiun Surabaya Gubeng teman-teman. Dan untuk penumpang kereta api Pandalungan dari stasiun Surabaya Gubeng ini ramai banget teman-teman. Banyak banget yang naik. Gokil. Karena memang sih Pandalungan ini menjadi kereta eksekutif termurah dari Surabaya ke Jakarta teman-teman. Lapo iya. Ngisi. Wih, kaum menghemat nih, ngisi air. Oke, barusan udah ngisi air teman-teman, ngisi ulang tumbler, mumpung berhentinya lama dan di sini juga ada tempat isi air. Dan untuk keberangkatan kereta api Pandalungan masih jam 12.44, kurang 5 menit lagi teman-teman. Jam 12.44 berangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kereta api Pandalungan ini sama seperti Pandalungan sebelumnya ya, yaitu melewati jalur utara teman-teman, lewat Surabaya Pasar Turi, Semarang Tawang, dan Cirebon. Kereta api Pandalungan 2 melintas langsung stasiun Surabaya Kota. Di sini Pandalungan melewati jalur shortcut yang menghubungkan Surabaya Gubeng ke Surabaya Pasar Turi. Nah itu dia stasiun Surabaya Kota, terdapat beberapa rangkaian teman-teman. Ekonomi itu kayaknya rangkaian penataran doho deh. Dan ini ada stainless tipe SDT yang sepertinya ini rangkaian Mutiara Selatan. Oh iya benar, Mutiara Selatan dari stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Dan ini ada gerbong bagasi rangkaian kereta Parsel Selatan. Oke, pada pukul 11.56 awal 3 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, perjalanan kereta api Pandalungan 2 dari Surabaya ke Jakarta menjadi kereta siang teman-teman. Berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 13.07. Oh, barengan ada Ambarawa Express masuk. Ambarawa Express dari stasiun Semarang Poncol tujuan akhir Surabaya Pasar Turi. Oh, ekonomi New Image pakai buki K5. Downgrade. Buki K5 trademark E. Oh, buki K5 lagi nih. Ada banyak ya. Ekonomi New Image buki K5 di Ambarawa Express.
Nah, jadi kereta api Pandalungan 2 ini mengambil slot perjalanan siang dari Surabaya ke Jakarta, teman-teman. Mengapa tidak mengambil jam pagi? Karena mungkin jam pagi udah banyak kereta Surabaya Jakarta, teman-teman. Yang dari Surabaya Pasar Turi sendiri ada kereta api Sembrani dan Anggrek. Dan kalau seumpama Pandalungan 2 ini mengambil jatah perjalanan pagi dari Surabaya ke Jakarta, mungkin bakal terlalu banyak jadwal keberangkatannya. Sehingga Pandalungan 2 ini mengambil slot perjalanan siang, teman-teman. Perjalanan siang dari Surabaya ke Jakarta itu hanya ada kereta api Argo Anjasmoro. Argo Anjasmoro itu berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 12.05, teman-teman. Sedangkan Pandalungan ini berangkat Surabaya Pasar Turi 13.07. Selisih 1 jam di belakang Argo Anjasmoro. Dan rangkaiannya pun sama, teman-teman. Sama-sama menggunakan eksekutif stainless generasi pertama. Dengan mengambil slot perjalanan siang dari Surabaya Pasar Turi ke arah Jakarta, kereta api Pandalungan ini nantinya akan tiba di Gambir malam, teman-teman. Bahkan udah menjelang tengah malam, yaitu jam 10 malam. Oke, ini langsir rangkaian Ambarawa Express 010407 di Pendu SMC Semarang Poncol. Masuk ke depo lokomotif Surabaya Pasar Turi yang ada di sana. Kereta api Pandalungan berhenti di sini lumayan lama, teman-teman, sekitar 8 menit, akan berangkat lagi jam 13.07. Jadi perjalanan Pandalungan ini agak sedikit santai ya. Di Surabaya Gubeng tadi berhenti 8 menit dan di Pasar Turi ini berhenti 8 menit lagi. Beda yang Pandalungan malam itu kayaknya berhentinya cepet-cepet semua, teman-teman, nggak lama. .07 tepat waktu berangkat stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini kereta makan, guys. Dilepas ditinggal di sini sepertinya bakal langsir ya. Dan di sana ada depo lokomotif Surabaya Pasar Turi, tempat menyimpan lokomotif yang tujuan akhirnya di Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Loko Ambarawa itu udah di turntable, udah diputar, guys. Cepet banget. Oke, selepas stasiun Surabaya Pasar Turi, aku ke kereta makan untuk beli makan di sana. Karena belum sarapan, teman-teman. Udah lapar nih. Untuk kereta makan terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Dan ini eksekutif 4, di belakang langsung kereta makan. Nasi ada apa aja, Pak? Nasinya masih lengkap, Bapak. Ada sei sapi, Geprek, sei sapi. Ada gudeg. Oh, ini snack ya? ini snack ada singkong keju sama pisang Pisang keju. anu, Yang geprek 1. sama apa lagi ya? Sama teh botol 1. Oke, teman-teman, seperti ini di dalam kereta makan kereta api Pandalungan. Di sini sebenarnya ada menu spesial, teman-teman, yang hanya ada sampai tanggal 27 Juni 2026 di Pandalungan 2. Gudeg pecel lumintu harganya 50.000. Tapi pada perjalanan kali ini aku beli ayam geprek aja, teman-teman. Karena udah lama nih gak nyobain, gak beli nasi ayam geprek di kereta. Selain itu di sini aku juga beli teh botol, teman-teman. Dan kalau di total ini harganya 50.000. Nah, ini dia dalamnya. Terdapat nasi putih, alat makan, ayam gepreknya lihat besar, dan banyak sambalnya, guys. Terlihat pedes gitu loh. Wah. Lalu ada timun dan ada tahu isi. Salah satu menu favorit di dalam kereta. Oke, pada pukul 13.36 tepat waktu kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Lamongan. Di sini bertemu dengan kereta api Arjonegoro, teman-teman. Dari stasiun Bojonegoro tujuan Sidoarjo, rangkaian darurat ditarik lokomotif CC206. Oke, ini dia kereta api Arjonegoro berangkat. Lokomotifnya unik ya, 206 tapi klakson seperti loko Baung, loko Sumatera. Dan ini Pandalungan 2 berangkat, kita masuk lagi. Tuh kan, klakson 206 aneh, unik tuh. Oke, teman-teman, persiapan lintas langsung stasiun Babat, dan di sini sesuai jadwal kita menyusul Airlangga. Kita lihat ya, di mana ya, kanan kiri. Oh, ini cuy.
Erlangga, kereta api termurah dari Surabaya ke Jakarta cuma 104.000 kelas ekonomi. Oke, pada pukul 14.21 awal 2 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Bojonegoro. Seperti ini stasiun Bojonegoro. Ternyata banyak juga ya penumpang yang turun di sini, teman-teman. Entah penumpang ini naik dari Surabaya atau sebelum Surabaya ya. Lumayan juga, teman-teman. Gokil Pandalungan. Kereta api Pandalungan 2 berhenti di sini selama 3 menit, dimulai jam 14.23 sampai berangkat lagi jam 14.26, teman-teman. Oke, pada pukul 14.50 awal 4 menit kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Cepu. Seperti ini stasiun Cepu. Kereta api Pandalungan 2 masuk di jalur 2 dan seperti ini, teman-teman. Berhenti stasiun Cepu kurang lebih 3 menit, dimulai jam 14.54 sampai berangkat lagi jam 14.57. Nah, BTW di stasiun Cepu ini ada Dipo Lokomotif, teman-teman. Ini dia percabangannya, belok ke kanan itu ke arah Dipo Lokomotif, tempat penyimpanan lokomotif kereta yang tujuan akhirnya di stasiun Cepu. Kereta api yang tujuan akhir stasiun Cepu ada kereta api Blora Surah dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan Cepu, dan kereta api Blora Jaya dari stasiun Semarang Poncol tujuan Cepu. Kedua kereta api tersebut menginap di Cepu dan lokomotifnya masuk ke depo di sana, teman-teman. Wih, gedung sepur. Oke, jam 15.51 tepat waktu kita telah tiba di stasiun Ngrombo. Di sebelah kanan ada kereta api Gedung Jati, Gedung Sepur, dan di sebelah kiri ini kereta api Pandalungan 2, teman-teman. Pertemuan sesama Pandalungan 2 yang aku naiki dari Jember, yang bentar lagi masuk dari Gambir, teman-teman. Nah, Pandalungan 2 yang dari arah Gambir tersebut ada teman-teman RF lainnya, teman-teman. Ada Mas Dimas, Adi Jasa, Garda naik di Pandalungan yang ada di sana. Persiapan masuk nih. Logonya sama-sama agak dihias, teman-teman. Wah. Malam 13.88 di Bandung, Jakarta. Persilangan sesama Pandalungan pagi. Wow. Mana nih? Mas Garda, Mas Dimas. Kayaknya di eksekutif belakang deh. Oh, ini kereta makannya kok udah di tengah ya? Antara eksekutif 5 dan 6. Tuh ada Mas Risang juga, teman-teman. Ada di sana naik Pandalungan yang dari Gambir. Bareng. Oke, ini kita berangkat ya. Berangkat di situ, tuh. Oke, sekarang pada pukul 15.54 terlambat 1 menit, kereta api Pandalungan 2 diberangkatkan dari stasiun Ngrombo. Setelah stasiun Ngrombo, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Semarang Tawang. Nah, sekarang kereta api Pandalungan 2 persiapan masuk stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Dan ini keretanya tertahan sinyal. Ternyata tertahan sinyal masuk stasiun Semarang Tawang karena menunggu kereta api Harina berangkat Semarang Tawang menuju Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Dan ini dia kereta api Harina.
Oke, pada pukul 16.38 terlambat 4 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Di sini yang ada di jalur 1 adalah kereta api Argo Muria, teman-teman, yang persiapan berangkat dari Semarang Tawang ke Gambir, keberangkatan jam 16.55. Jadi, dua kereta api ini saling buntut-buntutan, teman-teman. Pandalungan 2 berangkat Semarang jam 16.44 dan ini Argo Muria berangkat Semarang Tawang jam 16.55. Selisih 10 menit sama-sama ke Gambir. Dan ini saling buntut-buntutan sampai Gambir, teman-teman. Pandalungan 2 gak bakal disusul Argo Muria ini sampai Gambir. Gokil. Berhenti di sini dijadwalkan selama 10 menit dimulai jam 16.34 sampai 16.44. Nah, ini sekarang jam 16.40 kurang 4 menit berangkat. Harus buru-buru berangkat, gak boleh terlambat karena di belakang kita persis ada Argo Muria nantinya, teman-teman. Selisih waktu 10 menit di belakang kita. Ini Argo Muria udah siap nih, rangkaian lokomotif udah siap berangkat di belakang Pandalungan kita. Oke, jam 16.44 tepat waktu kereta api Pandalungan berangkat stasiun Semarang Tawang. Nah, sekarang kita melintas di samping depo lokomotif Semarang Poncol. Ada BP tuh. BP 3823R dengan livery vintage. Di sini ada lokomotif lain JJ06 dan JJ01. Oh, sepi ya deponya. Jam segini sepi guys, cuma ada beberapa lokomotif. Ada Mas Alam naik dari Semarang. Cantiknya Mas. Gimana Pak? Baik. Gimana naik Pandalungan dari Jakarta? Dari Jakarta. Ada peresmian enggak? Sebenarnya doa bersama tadi. Oh, doa bersama. Jadi ada doa bersama, terus tadi acara penghormatan biasa. Oh alah. Jadi mana nih kok nggak ada hiasannya dari Jember? Sama nih nggak tahu ya. Iya, kok nggak ada hiasannya ya? Kurang seru lah. Kalau Pandalungan 2 bawa panoramik pas ya, Nah enak. karena dapat sunset. Nah di sini sunset di laut ya, pinggir Iya, pantai ya. bener. Mantep coy. Oke teman-teman, saat ini kereta api Pandalungan 2 melintas langsung stasiun Weleri. Di sini kita menyusul kereta api Matarmaja dari stasiun Malang tujuan Pasar Senen. Oke teman-teman, sebentar lagi kita melintas di jalur pinggir pantai di antara stasiun Krengsek dan stasiun Pelabuhan. Pas banget ya, cuaca sunset. Nah ini dia. Sumpah keren banget cuy, sunset di pinggir pantai. Oke, pada pukul 17.44 awal 2 menit, kereta api Pandalungan 2 tiba di stasiun Pekalongan. Nah, selama perjalanan tadi sebenarnya kursi sampingku itu ada orang lain, teman-teman. Dia naik dari stasiun Rambi Puji dan ternyata turun di stasiun Pekalongan ini. Alhamdulillah ya, semoga aja kursi sampingku kosong terus sampai Gambir. Dan oke, pada pukul 17.49 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 diberangkatkan dari stasiun Pekalongan. Dan ternyata kursi sampingku ditempati orang lagi, teman-teman.
Dia baru aja naik dari stasiun Pekalongan menggantikan penumpang sebelumnya. Di stasiun Tegal, kemudian akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegal. Persiapkan diri Anda, periksa dan pelihara kembali barang bawaan Anda. Selamat turun dan selamat senang pada perjalanan Medan. Stasiun Tegal. Oke, pada pukul 18.28 awal 1 menit, kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Tegal. Di stasiun Tegal kita bertemu dengan kereta api berantas teman-teman dari stasiun Pasar Senen tujuan akhir Blitar dengan kelas ekonomi modif New Generation dan eksekutif kaca lebar di sana. Nah, tadi kan penumpang sebelahku turun di Pekalongan ya. Nah, lalu di Pekalongan juga ada penumpang yang naik di sebelahku. Dan sekarang ternyata penumpang tersebut turun di Tegal, teman-teman. Jadi penumpang yang kedua tadi naik dari Pekalongan sampai Tegal aja. Nah, seperti ini stasiun Tegal. Oke, pada pukul 18.31 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 diberangkatkan dari stasiun Tegal. Nah, karena penumpang sebelahku turun stasiun Tegal, semoga aja kursi sampingku kosong ya. Semoga aja kosong sampai gambir ya teman-teman. Tapi pas aku balik ke kursi, loh ternyata ada penumpang lagi teman-teman. Wah gokil nih kereta api Pandalungan 2, terutama di kursi sampingku. Udah 3 kali ganti penumpang. Penumpang pertama naik dari stasiun Rampi Puji turun Pekalongan. Lalu penumpang kedua naik dari Pekalongan turun Tegal. Dan penumpang ketiga naik dari Tegal. Dan entah nih bakal full trip sampai Gambir atau tidak. Wah gokil Pandalungan ini teman-teman. Banyak penumpang parsialnya. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan ini ada percabangan ya atau pertemuan jalur. Pertemuan jalur yang dari arah Jogja dan Purwokerto dan jalur dari Semarang mulai ketemu di sini teman-teman. Di sini Pandalungan melintas langsung Cirebon Perujakan karena stasiun ini khusus kereta ekonomi seperti Airlangga, Bengawan, Kertajaya dan lain sebagainya. Oke, pada pukul 19.20 terlambat 1 menit kereta api Pandalungan telah tiba di stasiun Cirebon. Di sebelah kiri kereta ini ada kereta api Argo Sindoro teman-teman. Dari stasiun Gambir tujuan akhir Semarang Tawang. Dan di sebelah sana kedengaran bel 206. Oh, Langsir loko. Kereta api Pandalungan berhenti di stasiun Cirebon selama 5 menit. Dimulai jam 19.19 sampai berangkat lagi 19.24 teman-teman. Ini kurang 2 menit lagi dan sinyal udah hijau persiapan berangkat. Terus langsung aja kita masuk. Di stasiun Cirebon ini terjadi pengisian air toilet ya. Ini ada petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet dalam kereta. Oke, kita baru saja berangkat stasiun Cirebon bersama dengan Argo Sindoro. Dan ternyata tadi itu yang ada di sana Ranggajati teman-teman. Ranggajati dari Jember tiba di stasiun Cirebon tujuan akhir. Oh, ini sama-sama dari Jember ketemu di sini. Ranggajati berangkat dari Jember jam 5:30 ya. Dan ini tiba di Cirebon samaan barengan. Padahal selisih waktu sekitar 3,5 jam. Jaraknya lumayan lama loh. Tapi ini bisa ketemu di Cirebon teman-teman.
berpindah ke kereta makan. Ternyata ini lagi kumpul-kumpul ya rel fans. Nongki dulu guys. Sekitar sejam lagi kita sampai tujuan akhir. Saat ini kita melintas langsung stasiun Karawang. Wih, masih papasan. Kepapasan dengan kereta api Pandalungan. Kayak di Karawang. Pas terang di Karawang. Sesama Pandalungan cuy, malam dan pagi. Jadi perjalanan Pandalungan ini ketemu 3 Pandalungan loh. Ini 3 kali di Jember Pandalungan malam. 3 ya. Terus di Ngerombo tadi Pandalungan pagi. Terus ini di Karawang 3 semua ketemu. KA33, KA050 sama KA32. Semua ketemu langsung 1 kali perjalanan. Gokil kan tuh. Iya sih, jaraknya jauh banget ya. Oke, pada pukul 21.47 tepat waktu kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Jatinegara. Stasiun pemberhentian terakhir sebelum nantinya kita tiba di tujuan akhir stasiun Gambir, teman-teman. Kosong, sudah banyak yang kosong cuy. Banyak yang turun di Jatinegara. Oh, kan kosong. Oke, udah berangkat dari stasiun Gambir dan aku lupa tunjukin yang didapat di Jember tadi, teman-teman. Tadi aku dapat kaos ya. Tulisannya, gambarnya kereta api Pandalungan 2 dengan gambar lokomotif JJ06 dan papan petunjuk Gambir Jember. Ya, semoga saja cukup di badanku ya. Kaos ini, teman-teman. Tapi kayaknya ini all size sih. Semoga aja cukup ke badanku yang kayak gini, teman-teman. Untuk lainnya sih udah kosong ya. Isinya cuma kaos ini aja, teman-teman. Wow. Oke, pada pukul 21.58 awal 5 menit, kereta api Pandalungan 2 telah tiba di stasiun Jakarta Gambir. Nah, itu tadi perjalanannya ya teman-teman. 12 jam 53 menit naik kereta api Pandalungan 2. Kereta api Pandalungan versi keberangkatan pagi dari Jember. Dengan adanya kereta api Pandalungan 2 ini yang artinya Pandalungan ada 4 kali keberangkatan tiap harinya, yaitu pagi dari Jember, sore dari Jember, dan pagi dari Gambir, serta malam dari Gambir, teman-teman. Gokil kan? Kereta api Pandalungan ini jadi mirip seperti kereta api Sembrani ataupun Anggrek di rute Surabaya-Jakarta. Ada 4 kali perjalanan, yaitu pagi dan malam, teman-teman. Gokil. Padahal ini tergolong kereta api baru loh. Baru diluncurkan tahun 2023, masih berumur 3 tahun. Tapi sekarang udah memiliki 4 kali perjalanan seperti Sembrani dan Anggrek. Kapal semboyan 5 diizinkan berangkat. 40 telah diberikan, konektor jalur 2 diizinkan memberikan semboyan 41. Oke, ini dia kirim rangkaian kereta api Pandalungan 2 ke Dipo Jakarta Kota untuk istirahat, teman-teman. Kita lihat rangkaiannya ya, mulai dari depan sampai belakang. Eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Nah, ini yang aku naiki tadi, ada papan namanya. Menggunakan sambungan akordeon. Eksekutif 4. Lalu kereta makan menggunakan kereta makan stainless generasi pertama. Lalu eksekutif 5, 6, 7, 8. Nah, di belakang 8 ada kereta pembangkit.
Jadi kalau yang dari Jember ke Gambir itu kita nggak bisa back kereta teman-teman, nggak bisa melihat pemandangan di belakang. Dan kalau aku lihat sambungannya udah full menggunakan sambungan akordeon teman-teman. Dan itu tadi kirim rangkaian kereta api Pandalungan udah diberangkatkan dari stasiun Gambir pulang ke depo Jakarta Kota untuk istirahat. Kemudian besok pagi jam 9 pagi akan diberangkatkan dari stasiun Gambir ke stasiun Jember teman-teman. Dan oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.